Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man wala, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah majlis talim az-ziyadah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita hadirat Allah yang mana dengan rahmat, hidayah serta taufiknya kita masih digerakkan hati kita untuk berkumpul di masjid ini guna menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan kepada kehidupan kita semua. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dan harapan agar kita semua, keluarga kita dan semua yang kita cintai bisa berkumpul kembali di yaumil mahsyar di bawah naungan syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya rabbal alamin. Seperti biasa, sebelum kita bertalim, mari kita membaca suratul Fatihah. Kita khususan untuk barang kitab Syekh Al-Imam Al-Hafiz Al-Faqih Zainuddin Abil Farad Abdurrahman ibn Shihabuddin Al-Baghdadi Suma Damaski Al-Syahir ibni Ibni Rajab Al-Hanbali wa biharatin Nabi Muhammad wa masyayikhina khususanillah sahibu hadal malkum Zaidi Muhammad Amin Muhammad Ali Muhammad Ali bin Adha Rasulullah Rasulullah wa hurim zuhukum ajmain anallah yaqullahu wa yarhamuhum wa jannah wa in idalina wa an ida alaina min barakati wa asra alwari wa nafati fi din wa dunya wal akhirah. Siril Fatihah. A'udzu billahi syaitanir rajim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ghairil maghdubi 'alaihim. Halaman 53. 53. Ini biografinya, baca biografinya bisa 1 bulan sendirian. Baca sendiri aja biografinya ya. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam al-Mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi barakatihi umi fid dharain amin. Ada lain 53. Lain alamat. Ya, palsu ya kita, Be. Sama 53. Nah dia palsu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akmala lana ad-dini. Ini adinah. Ya, kita zaman sekarang kita baru mulai lagi hari ini di tanggal 9 November ya 2024. Kita hitungin ini berapa lama kita, ini 2 jilid sebenarnya, langsung digabung satu kitab. Ya sama aja kayak kemarin 2 jilid juga. Ya, kita ngaji sekarang. Kemarin kita udah tasawuf Sirajul Talibin, mengenal thariqat kepada Allah. Sekarang kita harus memahami tokoh utama dalam syariat ini, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Nah, ini adalah perkataan-perkataan beliau yang dikumpulkan oleh ulama-ulama menjadi 50 hadis. Yang kita pelajari ini hanya membicarakan 50 hadis Nabi kita Muhammad yang dianggap cukup dengan hadis ini kita jalanin hidup gitu. Ya, ini judulnya adalah Kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Ya, artinya kumpulan ilmu-ilmu dan hikmah-hikmah fi syarahi khamsina hadisan min jawami'il kalim gitu. Dalam mensyarahkan 50 hadis dari jawami'il kalim. Nah, ini jawami'il kalim ini adalah suatu kata-kata yang Nabi sendiri yang ngomong, bahasanya jawami'il kalim, yaitu himpunan atau gabungan atau ungkapan-ungkapan kata-kata yang singkat tapi penuh dengan makna. Itu yang diberikan kepada Nabi kita, yang tidak diberikan oleh nabi-nabi lain. Gitu. Jadi makanya Quran itu sebenarnya ringkas. Ya. Dan Nabi pun dikasih ajaran pemahaman yang ringkas. Ya, tapi penuh dengan makna. Makanya kalau ditafsirin berjilid-jilid omongan Nabi aja. Gitu. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akmala lana ad-din. Segala puji bagi Allah yang mana telah menyempurnakan bagi kita akan agama. Wa timma alaina nikmatah, dan telah menyempurnakan kepada kita, kepada kami akan nikmat. Wa ja'ala ummatana, dan menjadikan umat kami ini gitu. Walillahil hamd, ya,
Segala puji bagi Allah, di mana kita dijadikan umat khairu ummatin, sebaik-baik umat. Wa ba'atsa fina rasulan minna, dan Allah telah mengutus kepada kita seorang utusan, yatlu alaina ayatihi, yang mana Rasul utusan Allah ini telah membacakan kepada kita ayat-ayat Allah. Ya, ya kalau kita udah baca tulisan, kalau zaman sahabat kan Nabi yang membacakan ayat-ayat Allah. Ya, wazak wayazik wazakina wa yuzakina wa yu'allimuna, dan dia telah ya mencerdaskan kita, mengajarkan kita kitab dan hikmah. Ya, ahmaduhu ala ni'amihil jammah. Segala puji kepada Allah atas nikmat-nikmat yang jammah, itu banyak, berlimpah luas. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Segala puji bagi Allah, tiada Tuhan selainnya. Ya, wahdah, hanya Allah Tuhan, tidak ada sekutu baginya. Ini saya bacain terjemahannya dulu aja gitu. Artinya ini mukadimah sebenarnya. Syahadatan takunu liman itasuma biha khaira ismah tin. Ya, persaksian yang menjadi dari persaksian itu di mani tasoma, yang dibagi orang-orang yang berpegang kepada kebaikan atas pegangan itu, syahadat ini maksudnya. Washhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa tidak Tuhan, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah hambanya dan juga utusannya. Arsalahu lil alamina rahmatan. Ya, dia telah dikirim bagi semesta alam sebagai penuh kasih sayang. Wa fawadu ilaihi bayana ma unzila ilaina, dan diserahkan tugas kepadanya. Allah telah menyerahkan tugas kepadanya bayana, untuk menjelaskan apa-apa yang telah diturunkan kepada kita. Jadi Nabi Muhammad itu ditugaskan untuk menjelaskan ayat-ayat Quran kepada kita, baik dengan sikap, kata-kata, dan perbuatan. Jadi semua yang dilakukan Nabi, baik perkataan, ungkapan, kerjaan, sikap, adalah tafsiran dari Al-Quranul Karim. Itu. Fa'awdaha lana kullal umuril muhimmati. Ya. Dan beliau ya telah menerangkan kepada kita segala perkara-perkara yang sangat penting dalam kehidupan. Wa khassahu, dan Allah telah mengkhususkan Nabi kita Muhammad bi jawami'il kalimi. Nah, ini yang akan kita bahas. Allah telah mengkhususkan Nabi kita Muhammad yang tidak diberikan ini kepada Nabi yang sebelum-sebelumnya, yaitu bi jawami'il kalim. Nah, ini kumpulan kata-kata singkat penuh makna dan syarat makna. Nih Nabi kita dikasih itu. Nah, ini yang dibilang judulnya lebih ke bi syarah khamsina hadisan fi jawami'il kalimi, itu menjelaskan 50 hadis dari jawami'il kalim, dari kata-kata yang diberikan kepada Nabi Muhammad yang ringkas tapi penuh makna. Itu. Parubama jama'a astatal hikami wal ulumi fil kalimatin. Ya, boleh jadi kadang ada kumpulan dari macam-macam hikmah, kumpulan dari macam-macam hikmah dan dari macam-macam ilmu dalam satu kalimat doang. Bisa jadi Nabi ngomong satu kalimat, tetapi itu isinya banyak sekali hikmah. Nah, ini yang dibedakan, yang tidak diberikan kepada nabi-nabi lain. Ya. Au fi satrin kalimatin, atau di setengah kalimat, setengah kata-kata aja bisa jadi banyak hikmah. Setengah kata-kata Nabi itu. Ini yang Allah khususkan kepada Nabi kita. Sallallahu alaihi wa alihi wa ala alihi wa sahbihi. Salawat selalu Allah memberi salat kepada Nabi kita Muhammad, ya, kepada keluarganya dan kepada sahabat-sahabat. Dan salatan takunu lana nurun, dengan salawat itu jadilah bagi kita cahaya min kulli zulmatin, dari segala kegelapan. Wa sallama tasliman katsiran, dan keselamatan dan kesejahteraan yang banyak untuk kita semua. Amma ba'du. Adapun setelah itu, fa inna Allah subhanahu wa ta'ala ba'atha Muhammadan bi jawami'il kalimi, itu bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala
telah mengutus Nabi kita Muhammad SAW dengan memberikan jawami'il kalim. Nah ini jawami'il kalim itu himpunan kata-kata yang ringkas penuh dengan makna. Wa khassahu bi bada'iil hikam, dan Allah telah mengkhususkan Nabi kita Muhammad dengan hikmah-hikmah yang indah. Kama fi sahihain, seperti apa yang dikabarkan dalam dua kitab sahih Bukhari Muslim. An Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ya, dari Abi Hurairah dari Nabi kita Muhammad SAW, sesungguhnya Rasulullah bersabda, bu'istu bi jawami'il kalimi, sesungguhnya aku diutus dengan membawa jawami'il kalim. Tuh, kata-kata itu emang dari Rasulullah. Sesungguhnya aku diutus dengan membawa himpunan kata-kata yang singkat tetapi banyak makna. Gitu. Qala Zuhri, berkata Imam Zuhri, ya, jawami'ul kalimi bima balagona, jawami kalim yang dimaksud ini dari apa-apa yang sampai kepada kita, anallaha yajma'u lahu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghimpun kepada Nabi kita Muhammad al-umura kasirata, umurul kasirata, perkara yang banyak, alati kanat tuktabu bi kutubi qablahu, yang mana dulu dicatat di dalam kitab-kitab sebelumnya, Injil, Taurat, dan Zabur. Dulu perkara-perkara yang sangat banyak, bahkan Injil, Taurat itu kan ada 100 surat, satu surat 1000 ayat, ada 1000 surat. Kita kan Quran 114 dong ya, 1000 surat, satu surat aja 1000 ayat. Nah itu dulunya perkara yang banyak dicatat di dalam kitab-kitab sebelum kita, sebelum Nabi Muhammad, fil amril wahidil wal amrain, yang dimasukin dalam satu perkara doang atau dua perkara atau menawi dzalik. Maksudnya berat, jadi banyak banget, cuma satu pemahaman. Ya, makanya pas sekarang dijelasin lagi Quran, berjilid-jilid lagi kan. Ya. Itu yang makanya Allah khususkan Nabi kita Muhammad. Ya, kita sebenarnya dapat ajaran yang enteng, ringkes gitu. Ya, umat yang paling disayang sebenarnya. Wa kharajal Imam Ahmad ibni hadis bin hadisi Abdullah ibni Amr ibni As, dan telah mengeluarkan Imam Ahmad Al-Hambal dari hadis Abdullah ibni Amr ibni As, ya, anaknya Amr bin As. Qala, dia mengatakan, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah keluar kepada kami Rasulullah. Nabi datang yauman kalmuwadi, beliau seperti ngomong kayak mau berpisah sama kita. Beliau mengatakan, faqala ana Muhammadun an-nabiyul ummi, aku adalah seorang Muhammad, seorang nabi terakhir dan juga nabi yang buta huruf. Begitu dia ngomong. Qala dzalika salah sama rotin, beliau ngomong begitu sampai 3 kali. Ana Muhammadun an-nabiyyu al-ummi, ana Muhammadun, begitu beliau ngomong sampai 3 kali gitu. Apa maksudnya? Ya, karena Nabi dapat kata-kata itu dari Allah, karena dia nggak ngerti sebenarnya, dia orang manusia, dan Nabi Muhammad seorang utusan Allah, dan dia buta huruf, dan dia punya dapat kata-kata yang keluar syarat makna ini dari Allah. Yang Allah berikan kelebihan kata. Wala nabiyya ba'di, kata Nabi, dia meneruskan, tidak ada nabi setelah aku. Utitu pawati hal kalimi, aku diberikan Allah kalimat-kalimat pembuka, kata-kata pembuka, wa khawatimahu, dan kata-kata penutupnya, wa jawami'ahu, dan juga kalimat-kalimat yang penuh makna. Gitu. Nah ini lagi ngomongin tentang jawami'il kalim ya. Jadi kitab ini sebenarnya menceritakan tentang jawami'il kalim. Ya, kata-kata Nabi yang ringkes tapi maknanya sangat luas. Makanya dihimpunlah kata-kata itu 50 dari kata-kata Nabi, hadis-hadis Nabi. Dan di sini dijelasin sampai segini tebalnya 50 hadis. Ya. Ya, itu syarat makna kan? Bayangin sampai jadi segini. Gimana enggak syarat makna omongan Nabi yang cuma 50 kata, 50 omongan. Itu. Zakarul hadis, disebutkan hadisnya itu wa tamamihi wa alamatuka ya. Wa kharaja Abu Ya'la al-Mawsili, berkata Abu Ya'la al-Mawsili,
fi musnadihil kabir. Itu. Min hadis Amr min hadis Umar ibni Khattabi radhiyallahu anhu, dari Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi pernah mengatakan, ini utitu jawami al kalimi wa khawatimahu, sesungguhnya aku diberikan Allah kumpulan hikmah gitu, jawami al kalim tadi, dan juga penghatamannya. Waktu siroli ikhtisaron, dan aku diberi ringkasan seringkas-ringkasnya dalam agama ini. Jadi sebenarnya Quran itu ringkas ya. Ya. Iya, kalau dibaca kitab-kitab yang sebelumnya berarti. Ya. Wa kharaja ad-Daraqutni min hadis Ibni Abbas, telah mengeluarkan Daraqutni dari hadis Ibni Abbas, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi kita Muhammad, qala u'titu jawami al kalimi, aku diberikan jawami al kalim. Ya, waktu syiralil hadisu ikhtisaron, dan aku diringkaskan kata-katanya, kalimat-kalimatnya dengan seringkas-ringkasnya dari Allah. Itu. Wa rawaina min hadis Abdurrahman ibn Ishaq al-Qurasi an Abi Burdata an Abi Musa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utitu pawatihal kalimi wa khaitamahu wa jawami'ahu. Sama aja, aku diberikan ya pembuka dari kalimat-kalimat, penutup, dan juga kumpulan hal-hal yang singkat. Faqulna, lalu kami berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, alimna mimma alamakallahu azza wa jalla, ajarkan kepada kami apa yang diajarkan Allah kepadamu. Qala, Rasulullah menjawab, fa'alamana atasahuda, ya. Lalu telah mengajarkan beliau kepada kami tentang tasyahud, syahadat. Wa fi sahih Muslim, dalam kitab Sahih Muslim, an Sa'id ibni Abi Burdah ibni Abi Musa an abihi an jaddihi an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam su'ila anil bid'u wal mizri, ya. Beliau pernah ditanya tentang bid'u wal mizru atau mizri, bid'i ini, anil bid'i ini. Apa namanya bid'i itu? Minuman keras yang dibikin dari korma. Terus kalau mizr itu minuman keras dari gandum. Itu hanya bikin apa namanya? Ketape begitu ya. Jadi bikin orang Arab gitu minumannya nih. Ya, ditanya tentang masalah minuman keras ini. Qala wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawami'il kalimi bi khawatimiha. Ya. Lalu dikatakan adalah Rasulullah SAW sesungguhnya telah diberikan jawami'il kalim dan penghatamannya. Faqala, lalu Rasulullah menyatakan, anha an kulli muskirin askara anis shalah. Aku telah melarang akan segala sesuatu yang memabukkan, askara anis shalah, yang membuat tidak sadar terhadap sholat gitu. Nah, ini hadisnya nanti ada di dalam. Ini salah satu dari 50 yang akan dibahas. Ya. Ruya Hisam ibnu Ammarin fi kitabi Mab'atsin. Ya, bi isnadihi an Abi Salami al-Habasyi. Qala udistu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu. Ya, dibacakan hadis kepadaku bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad pernah menyatakan, fudiltu ala man qabli bisittin wala fakhra. Aku diutamakan ketimbang nabi-nabi sebelumku dengan 6 perkara, wala faqra, tapi aku gak bangga. Begitu ya. Nabi ngomong begini bukan untuk membanggakan. Ada nama itu? Gak ada di sini hadisnya ya. Ada di riwayat lain 6 kelebihan Nabi dari nabi-nabi sebelum. Pertama, nah ini, aku diberikan jawami'il kalim. Nah itu, aku diberikan jawami'il kalim. Yang kedua, beliau diberikan kemenangan terhadap musuh dengan Allah titipkan rasa takut kepada musuh. Ketiga, Allah menghalalkan harta rampasan perang. Keempat, Allah jadikan Nabi Muhammad umatnya bahwa tanah ini bisa membuat bersuci dan juga untuk sholat dimanapun. Kan kita nggak perlu
Kalau sembahyang mesti di Masjidil Haram, repot kita berarti nggak pernah bayang ya. Emang belum pernah ke sono. Ternyata di umat nih Muhammad, bumi sebelah mana aja bisa dibuat sholat. Itu keempat ya, empat ya. Kelima, Allah mengutus Nabi Muhammad untuk semua umat manusia. Keenam, Allah mengutamakan dari nabi yang lain bahwa dia adalah sebagai nabi penutup. Gitu. Itu 6 kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad yang tidak diberikan kepada nabi yang lain. Nah, itu yang pertama tadi disebut. Allah memberikan jawami'il kalim. Nah, ini kitab ini makanya syarat dengan makna kita mempelajari apa yang Allah berikan kepada nabi kita, yaitu jawami'il kalim yang tidak diberikan oleh kepada nabi yang lain. Pada qara minha qala wa utitu jawami al kalimi, itu aku diberikan Allah jawami al kalim. Jadi bahasanya langsung kata-kata jawami al kalim aja ya, karena memang lagi membahas tentang maksud jawami al kalim gitu. Wa kana ahlul kitabi yaj'alunaha juz'an bil laili ila sabah. Ya. Sesungguhnya jawami al kalim yang diberikan Allah kepada nabi kita Muhammad karena adalah ahlul kitab, orang-orang ahlul kitab dulu ya, orang-orang Taurat, Injil, Zabur, yaj'alunaha, membacanya satu juz semalaman sampai subuh ya. Faja'amaha li rabbi fi ayatin wahidatin, tetapi Allah jadikan itu untukku hanya dalam satu ayat. Tuh, diringkes tuh. Kita nih umat yang udah diringkes Quran, malas banget bacanya, udah ringkes nih Quran ya. Jadi orang terdahulu kitab Taurat tuh dia harus baca dari Isya jatuhnya nih ya, bilail sampai ke subuh, dan itu seberapa banyak kalau dibaca itu. Udah pernah ada yang baca Quran dari Isya sampai subuh ya, hatam kali ya, berapa ayat yang dibaca itu. Tetapi kata Nabi, fajama'aha, Allah mengumpulkannya itu semua bacaan ayat-ayat kitab itu untukku dalam satu ayat doang. Diringkes satu ayat di umat Nabi Muhammad ya. Itu salah satunya adalah surat Al-Hadid ini ayat 1, sabbahalillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Dihimpun di ayat itu doang, bacaan semalam dari kitab-kitab sebelumnya. Makanya satu ayat begini, sabbahalillahi ma fis samawati wal ard wa huwal aziz, kalau ditafsirin makanya banyak banget tafsir kan. Gak habis-habis tuh pengarang tafsir ngertiin ayat-ayat Allah. Karena ya satu malaman baca digabungin jadi satu doang di umat Nabi kita. Ya. Fajawami'ul kalimi allati khassa bihan Nabi sallallahu alaihi wasallam naw'ani. Jawami'ul kalim yang dikhususkan kepada Nabi kita Muhammad itu terbagi dua. Ahaduha. Pertama, ahaduhuma. Pertama dari keduanya adalah ma huwa fil Quran, apa-apa yang ada di Quran. Nah, yang di Quran itu memang yang kayak ini tadi contohnya di atas. Segitu banyaknya ayat-ayat sebelumnya diringkas di dalam satu ayat. Kaqouli azza wa jalla, seperti kata-kata Allah di dalam Quran, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Gitu. Itu An-Nahl ayat 90 yang bisa dibaca sama khatib gitu. Ya. Ada ya, kita nggak ngebahas artinya gitu, tafsir aja ntar. Qala Hasan, berkata Imam Hasan, lam tatruk hadil ayatu khairan illa amarat bihi wala sarran illa nahat anhu. Tuh. Jadi ini isinya ada di dalamnya itu perintah, larangan, udah semua ada di situ. Gitu. Ya, kita sih baca itu doang ya. Cuma kalau ulama menafsirkan itu perintah semua ajaran agama, kebaikan semua ada di situ. Dan juga keburukan yang dilarang juga ada di situ. Semuanya udah. Ya, segala perintah kebaikan ada di dalam ayat itu, dan segala hal keburukan yang dilarang ada di dalam itu semua ayat. Ya. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Itu kan biasanya di khotib terakhir gitu. Segitu dong tuh ayatnya. Tapi itu menghimpun semua kebaikan yang harus dikerjain dan menghimpun semua kejahatan yang harus dijauhi, ada di situ. Kalau nggak percaya ya baca tafsir. Kalau di tafsir pasti dijelasin banyak satu ayat. Ya, baca 10 tafsir maksudnya. Kan beda-beda pasti ulama ngomongin tentang ayat ini. Ya, itu contoh yang di Quran. Jadi Allah mengkhususkan jawamil kalim kepada Nabi Muhammad
di dua tempat, yaitu jawami'ul kalimi di Al-Quran, yaitu Allah ringkasin Al-Quran ketimbang tiba-tiba sebelumnya. Yang kedua sani mahwa fi kalami, yang di omongan Nabi. Hadisnya berarti hadisnya pun diringkas dari semua pemahaman nabi-nabi sebelumnya. Ya. Wahwa muntasyirun maujudun fin sunanil maksurati. Itu adalah tersebar, ada dan tersebar di dalam sunnah adat kebiasaan Nabi al-maksurati, yang dikatakan, yang tersinyalir gitu, yang ada asalnya anhu dari Nabi kita Muhammad SAW. Maksudnya semua perkataan yang udah diucapin Nabi itu semua penuh syarat dengan makna. Waqad jama'al ulama jumu'an minal kalimati sallallahu alaihi wasallam jami'ati. Sesungguhnya ulama telah mengumpulkan dengan himpunan dari semua kalimat-kalimat Rasulullah dengan himpunan yang penuh makna itu. Ajami'ah. Fasannafal al-Hafizu Abu Bakr ibn Sunniyi kitaban samahu, lalu telah menyusunlah seorang hafiz. Al-Hafiz ini maksudnya apal hadis ya, nggak ada gelar apal Quran tuh, nggak ada gelarnya gitu. Yang kalau udah ber Al-Hafiz itu apal hadis maksudnya, apal Quran nggak ada gelar. Al-Hafizu Abu Bakr ibn Sunniyi, ya, Abu Bakar ibn Sunniyi, dia telah menyusun sebuah kitab dengan nama Al-Ijazu wa Jawami'il Kalimi minas Sunanil Maksurati. Ya, itu judul kitabnya. Wa jama'a al-Qadi Abu Abdillahil Qudai min Jawami'il Kalimi wa Jizati kitaban samahu. Ya, juga ada mengumpulkan Imam Al-Qadi Abu Abdillah Al-Qudai dengan Jawami'il Kalim juga dengan judul As-Sihabu fil Hikami wal Adabi. Ya. Wasonafa juga alamuna min walihi qaumun akharun, dan juga menyusun juga dengan metode-metode yang sama seperti mereka semua ulama-ulama selanjutnya. Fazadu ala mazuk zakarahu ziyadatan kasiratan, lalu ditambah, mereka menambah dari apa-apa yang mereka sebut ulama sebelumnya dengan tambahan yang banyak. Wa asyara al-Khattabi fi awal kitabi Gharibul Hadis, ya, dan mengisyaratkan Imam Al-Khattabi di awal kitabnya dengan judul Gharibul Hadis, hadis-hadis yang asing, ila yasiri min ahadisil jami'ah, yang mengisyaratkan kepada hadis-hadis yang penuh dengan makna. Wa amlal Imamul Hafizu Abu Amr ibn Salah. Nah, ini baru kita mau ngomongin masalah kitab ini. Lalu mendikte ngerti ya, ngebacain terus ada yang nulisin gitu. Jadi ulama tuh kalau dulu tuh nggak ngomong, muridnya nulis gitu. Wa amlal Imamul Hafiz, dan mendiktekan Imam Al-Hafiz Abu Amr ibnu Salah. Nih, Abu Amr ibnu Salah, Abu Amr ibn Salah majlisan samau, di sebuah majlis dengan nama kitab Al-Ahaditsal Kulliyah, hadis-hadis yang ringkas. Kuliah itu maksudnya menghimpun segalanya. Jama'a fil ahadisul jawami allati yuqalu, ya, beliau menghimpun di dalam hadis-hadis itu penuh makna yang dikatakan inna madaraddina alaiha. Beliau mengatakan dari kumpulan hadis yang dia bikin itu, sesungguhnya poros, pondasi ataupun pusat, poros ya, poros apa? Ya poros ya. Poros dari semua ajaran agama ada di ayat di sini. Begitu. Wa makana fi ma'naha minal kalimatil jami'atil wajizah, dan apa-apa dari makna-maknanya daripada kalimat-kalimat penuh makna ini secara ringkas Nabi membicarakan. Wastamala majlisahu hadza ala sittati wa isrina hadisan, dan dia menghimpun dalam majlisnya yang didiktein itu ditulis hadis ini dengan sittatin wa isrina hadisan, 26 hadis. Ini awal muasalnya, hadis yang dibikin oleh Abu Amr ibn Salah. Beliau menulis Jawami'il Kalim ini dengan 26 hadis gitu.
Summa innal faqihal imamu zahida al qudwata Abu Zakaria Yahya ibn Nawawi rahimahullah alaih. Lalu kemudian sesungguhnya al faqih al imam al zahid, tuh gelarnya serem ya, ini berat ya gelar begini ya. Al faqih al imam al zahid, zahid ya, berarti zahid dari gelar ya, orang yang zuhud. Hah? Zahid imam yang zuhud tuh ya. Al-Qudwah Abu Zakaria Yahya Ibn Sharaf An-Nawawi, itu ada salah sebenarnya ya, yang dikenal dengan Imam An-Nawawi. Beliau ini nggak nikah, 48 tahun meninggal, yang ngarang Riyadhus Shalihin ya. Bukan, ini yang di kuburannya di Damaskus, yang di atas kepalanya ada pohon, lalu daunnya setiap keluar ada tulisan bismillahnya. Serem ya, setiap daunnya ada tulisan bismillah. Akhirnya ditebang sama pemerintahan sono, takut orang-orang pada musyrik. Kalau di kita dipiara tuh pohonnya itu luar biasanya, sampai pohon tumbuh daunnya ada tulisan bismillahnya semua. Ada ditebang sama pemerintah ya di Damaskus. Nah, imam ini yang dibilang beliau 48 tahun tidak menikah ya, meninggal ya. Beliau pernah ngomong dia pengen ngajar, akhirnya dia nggak jadi ngajar, dia ngarang kitab aja. Dia bilang, aku cuma pengen ngajar ratusan tahun bahkan ribuan tahun. Bagaimana caranya? Kata dia, aku ngarang kitab aja. Begitu ya. Kalau dia ngajar kan tadi mati habis. Makanya dipikir, wah gimana ya saya ngajar ratusan tahun ribuan tahun. Dia ngarang kitab itu. Beliau ini kita kenalnya Imam An-Nawawi. Kalau yang ngarang Tafsir Munir itu orang Jawa, Banten, itu namanya Muhammad ibni Umar, Muhammad bin Umar Nawawi gitu. Muhammad bin Umar Nawawi itu nama bapaknya, Umar Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, walaupun meninggalnya di Mekah. Nah, kalau ini memang gelarnya An-Nawawi, Imam An-Nawawi, namanya adalah Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi gitu. Ya, rahmatullahi alaih. Nah, ini beliau akhadha hadhil ahadits allati ahlaha Ibnu Salah. Dia mengambil daripada yang sudah didiktein sama Abu Amr Ibnu Salah yang 26 hadis itu, wa zada alaiha tamamat naini wa arba'ina hadisan, dan beliau menyempurnakannya, nambahin dan menggenapkannya menjadi 42 hadis. Jadi dia nambahin 16. Iya. 26 tambah 16. Jadi 42. Wa summiya kitabahu, dan dia menamai kitabnya bil arba'in, kitab hadis arba'in ya, yang udah sering dikenal kitab Arba'in An-Nawawi gitu kan, yang diajarin, yang ya biasanya diajarin sama Syafi'i Azami beliau ya, Imam Syekh Kiai Syafi'i Azami almarhum ya. Beliau kan biasa ngajarin sarah An-Nawawi, Arba'in An-Nawawi gitu. Ya, yang ini yang dimaksud hadis 40. Tetapi nama kitabnya 40 hadis, padahal isinya 42. Gitu. Ya. Kan dia nambahin 16. Jadi 42 sebenarnya. Tapi disebut nama kitabnya kan jelek, kalau 42 udah 40 aja gitu. Ya. Nama kitabnya kitab hadis Arba'in gitu, 40 hadis. Wastaharat hadil arbauna lati jamaah, dan terkenalah ini arbaun, kitab arba'in yang dibuatnya, yang dia kumpulin. Nah, ini yang dibilang akhirnya Jawami'il Kalimi, ini 40 hadis ini. Wakasuro apa zuha, dan banyak orang yang menghafalkannya. Dulu dia cuma orang ulama dulu tuh menyusun hadisnya doang, udah hadis dan dihafalin, untuk langsung dijalanin gitu kan. Jadi orang-orang dulu menghafal, makanya banyak ulama dulu tuh ngapalin hadis arba'in gitu. Hafalin. Wa nafa Allahu biha bi barakati niyati jami'i, dan Allah memberi manfaat untuk Imam An-Nawawi, akhirnya berkah dengan niatnya mengumpulkan hadis-hadis itu. Orang banyak menghafalkan 40 hadis itu. Ya, wa husni qasdihi rahimahullah, dan karena bagus niatnya beliau, akhirnya kitab itu bertahan dan sangat masyhur sampai sekarang, 40 hadis arba'in. Dan itu dulu ulama sampai ada yang mewajibkan untuk hafal hadis arba'in gitu. Ya, sekarang kita
isinya kagak tahu apaan aja sih isinya gitu. Nah ini kita langsung ke sarah. Waqad taqarrara su'alu jama'atin. Lalu berkali-kali, sesungguhnya telah berkali-kali ada permohonan dari jamaah. Setelah itu ya, setelah orang banyak hafal hadisnya. Min talabatil ilmi, bagi orang-orang yang menuntut ilmu agama nih, yang orang-orang pelajar wadin, ilmu agama dan ilmu agama dan ilmu gitu. Ya, penuntut ilmu agama, penuntut ilmu memohon ditakliki syarhin di hadal hadis musari ilayah, untuk meminta kepada orang-orang ulasan tentang mensyarah, menjelaskan tentang hadis-hadis ini. Ya, musari ilayah, yang menunjukkan kepada hadis-hadis ini. Akhirnya mereka ngapalin terus mikir, ini kita takut salah nih ya jalaninnya. Tolong jelasin dong hadis-hadisnya gitu. Pemahaman tentang maksud dari hadis 40 ini. Ya. Fastakhartu Allahu subhanahu wa ta'ala. Nah ini yang ngomong sekarang adalah Imam, ini belum dikitakan siapa dia? Abdurrahman ibni Muhammad ibni Ar-Rahman Al-Baghdadi Al-Damaski, yang jadi dikenal dengan Ibnu Rajab Al-Hanbali. Nah ini kan karangan beliau, Ibnu Rajab Al-Hanbali terkenalnya. Ya, nah ini beliau, ini kan beliau yang lagi cerita ini, mukadimah beliau. Lalu beliau mengatakan pastakhartu, banyak orang meminta kepadaku untuk menjelaskan hadis-hadis yang 40 ini. Maka itu aku istikharah. Itu. Ya. Ya, dia istikharah loh, disuruh bikin Bijam'i kitabin yatadammannu sarham ma yuyassirullahu ta'ala min ma'aniha. Ya, dia beristikharah untuk menggabungkan suatu kitab yang isinya pensyarahan dan memudahkan untuk memakna-maknanya. Mudah-mudahan Allah memudahkan dia untuk memahami makna-makna daripada hadis-hadis itu. Makanya dia minta sama Allah, ya Allah, saya ingin mensyarahkan hadis-hadis yang 40 ini, mudahkan saya untuk memberi penjelasan kepada orang syarahnya. Wa taqyidu ma yaftahu bihi subhanah, dan dituangkan kepada apa-apa yang telah dibukakan Allah kepadanya, min tabyini qawaidiha, untuk menjelaskan kaedah-kaedah wa mubaniha, dan bangunan-bangunan yang ada di dalam hadis-hadis itu. Beliau berharap Allah membukakan, tuangkan ilmu pemahaman. Wa iyyahu as'alu auna, dan kepada Allah lah aku memohon pertolongan, alama qasattu, apa yang aku maksud untuk mensarahkan ini. Wa taufiqo li salahin niyah, dan aku memohon Allah akan taufik atas niat baik. Mudah-mudahan niatku ini mensyarahkannya adalah niat yang baik. Wal qasdu fima aradtu, dan maksud dan tujuanku dalam apa yang aku inginkan untuk mensyarahkannya. Wa awilu ma amri kullihi alaihi, dan aku menyerahkan segala urusanku hanya kepada Allah. Wa ubari'u minal hauli wal quwwati illa billahi, dan aku membebaskan diriku daripada segala kemampuan dan kekuatan kecuali hanya kepadanya. Maksudnya nggak ada yang bisa kecuali pertolongan Allah gitu. Wa qad kana ba'du man saraha hadhil arba'in, dan sesungguhnya adalah ada sebagian ulama dulu yang telah mensyarahkan hadis arba'in ini. Qad ta'aqqaba ala jami'ihi rahimahullahu tarakahul hadis, sesungguhnya mengkritik atas apa yang sudah dibangun oleh Imam An-Nawawi ini, 40 hadis ini dikritik dengan mengatakan ada yang kekurangan. Ya, kurang. Ya. Salah satunya adalah hadis al-hiku faraida bi ahliha wa ba'ab qaid abqatil faraid palil aula wa rajulin zakarin. Nah, ini ada hadis begitu, nanti ada di dalam. Itu salah satu hadisnya yang enggak dimasukin. Berapa ulama mengkoreksi. Kalau ya annahu jami'un li qawaidil faraidil lati, ya. Ini enggak usah ya, terusin teh. Ya. Kesimpulannya bahwa beliau mengatakan ada 8 hadis lagi yang seharusnya dimasukkan dalam Jawami'il Kalim. Makanya beliau Ibnu Rajab Al-Hanbali mengatakan, saya akhirnya menggabungkan semua menjadi
pas jadi 42 tambah 8 jadi sempurna. Ini hadis menjadi 50 hadis. Nah ini yang dibilang kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, kumpulan ilmu-ilmu dan hikmah-hikmah fi syarahi khamsina hadisan, dalam mensarakan 50 hadis min jawami'il kalim, daripada jawami'il kalim, yaitu himpunan makna yang penuh syarat yang diberikan Allah kepada Rasulullah. Ya, sampai sini aja. Insyaallah ada manfaatnya. Insyaallah minggu depan baru kita mulai hadis pertama. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kita hidayah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bihadratin Nabi bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wafani kana hamna ya rabbil hamna ya rabbil hamna marhamna wa hamna walidina fa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una rabbi zidna ilma wa rizqan fa'ma bi rahmatikal wasi'ah rahmatullahi Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.